Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sampai selamanya. Amin. Selamat pagi saudaraku, selamat beraktivitas untuk memuliakan Tuhan, selamat berakhir pekan. Mari kita melakukan semua aktivitas kita dipandu firman-Nya dari Ibrani 10 ayat 35, demikian firman Tuhan. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, saya sangat menyukai sebuah lagu yang berjudul Mengikut Yesus Keputusanku, atau di dalam bahasa Inggris dikatakan I have decided to follow Jesus. Saya akan coba nyanyikan lagu ini 3 ayat demikian. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Silakan Bapak Ibu Saudara-saudara menyanyikannya di ayat yang berikut. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, lagu ini sangat berkesan buat saya sendiri. Lirik lagu ini diambil dari kata-kata terakhir yang diucapkan oleh seorang lelaki yang berasal dari desa Assam, yaitu sebuah desa di timur laut India. Dia mengucapkan kata-kata ini ketika dia diancam oleh kepala desa dan penduduk desa karena dia dan keluarganya memutuskan mengikut Yesus. Ancaman pertama dikatakan oleh kepala desa tersebut, apakah kamu mau meninggalkan imanmu dan berpaling dari Yesus? Kalau tidak, anakmu akan saya bunuh. Maka dia mengatakan, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar. Maka kemudian anaknya dipancung. Kemudian, kepala desa itu mengancam dia, sekali lagi saya tanya, apakah kamu masih mau mengikut Yesus? Kalau kamu mengatakan mengikut Yesus, istrimu akan saya pancung. Dia kemudian mengatakan, salib di depan, dunia di belakang, ku tak ingkar. Kemudian ancaman yang ketiga, sekarang saya akan memancung engkau apabila engkau tidak mau meninggalkan Yesus itu. Maka kemudian dia bernyanyi, tetap ku ikut walau sendiri, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Maka kepala desa itu memancung kepalanya. Tetapi setelah pria tersebut meninggal, akhirnya kepala desa itu juga mendapat suara dan digerakkan oleh Roh Kudus. Dan dia juga berkata, saya juga akan mengikut Yesus. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, mari kita renungkan sejenak situasi yang dialami oleh pria tersebut. Apabila kita dalam posisinya, dan kita diancam nyawa kita, diancam nyawa anak-anak kita, diancam nyawa istri kita, dengan perintah supaya kita meninggalkan Tuhan Yesus. Keputusan apakah yang akan kita ambil? Mari kita jawab masing-masing. Jauh sebelum peristiwa tersebut, jemaat Kristen mula-mula juga mengalami intimidasi sosial, mengalami persekusi, mengalami penindasan, dan juga mengalami ancaman pembunuhan karena beriman kepada Tuhan Yesus, yaitu Kristen mula-mula yang menerima surat Ibrani ini. Sebagian dari mereka ada yang berpaling dan meninggalkan Tuhan Yesus dan kembali kepada kepercayaannya yang terdahulu. Penulis surat Ibrani mengingatkan mereka supaya jangan berpaling dari Tuhan Yesus, tetapi supaya tetap tabah dan bertahan. Dan mereka diingatkan akan upah yang telah disediakan Tuhan Yesus kepada mereka. Penulis Ibrani berkata, di dalam Ibrani 10 ayat 35-36 demikian, memang kamu telah turut mengambil bagian dalam penderitaan orang-orang hukuman. Dan ketika harta kamu dirampas, kamu menerima hal itu dengan sukacita, sebab kamu tahu bahwa kamu memiliki harta yang lebih baik
dan yang lebih menetap sifatnya. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan Ia yang akan datang sudah akan ada, tanpa menangguhkan kedatangannya. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku akan berkenan kepadanya. Aku tidak akan berkenan kepadanya. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Bapak, Ibu, Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, pengalaman jemaat yang menerima surat Ibrani dan pengalaman seorang pria India tersebut bisa menjadi pelajaran bagi kita untuk menghadapi kesulitan pada masa sekarang ini. Secara khusus bagi kita orang-orang Kristen yang adalah minoritas yang tinggal di negara Republik Indonesia ini, di mana kita diperhadapkan dengan berbagai tekanan dan ancaman. Kita tentunya menghadapi ancaman dan tekanan, baik di sekolah dan kesulitan untuk promosi jabatan, dan juga mungkin kesulitan mendirikan rumah-rumah ibadah dan tekanan-tekanan ancaman yang lain. Tetapi tidak kurang bahayanya dengan itu adalah dengan sodoran godaan dan juga kekayaan kepada kita. Kepada adik-adik saya, pemuda-pemudi Kristen, hati-hati juga dengan godaan yang bisa menarik kita dari iman kita. Karena sudah ada dari antara kita yang kemudian tergoda meninggalkan imannya hanya karena kegantengan pria yang lain, karena kecantikan wanita-wanita yang lain. Ada juga yang meninggalkan iman percayanya karena dipermudah naik jabatan dan lain sebagainya. Bapak, Ibu, Saudaraku, dalam realita yang kita hidupi, ketika kita menghadapi tantangan, ancaman, bahkan nyawa kita mungkin akan dihilangkan, pilihlah untuk tetap yakin teguh kepada Tuhan Yesus. Seperti pernyataan dari pria yang dari India dengan mengatakan, mengikut Yesus keputusanku, kutak ingkar, kutak ingkar. Selamat beriman kepada Tuhan, hendak engkau setia sampai mati, maka Tuhan Yesus pasti akan memberikan mahkota kehidupan kepadamu. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik. Kuatkan teguhkan iman kami menghadapi berbagai tantangan dan ancaman, agar kami kemudian memperoleh mahkota kehidupan yang kekal di dalam Yesus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat setia kepada Tuhan. Selamat menerima mahkota kehidupan. Selamat berakhir pekan. Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.